Oke. Oke, biasa dulu di pesantren kita mulai muajah jam berapa sih? Tahu masih ingat nggak? Jam berapa ya? Bisa jam Jam 8. berapa, Wei? Oh ya emang jam 8 ya? Enggak, Ya, tidak. jam 8. Sisanya jam Habis aku sisa. biasanya. Oke, Iya, berarti pas nanti banget dengan nih fotonya nanti. eh, Gitu-gitu kita ya. flashback kayak muajah di pesantren. Sebelumnya selamat datang lagi di muajah yang kedua dengan tema healthy lifestyle, gaya hidup sehat, fondasi kualitas hidup optimal. Sebelumnya aku mungkin akan sedikit refreshment mengenai rangkaian acara kita tentang satu dekade ini. Jadi kita punya 6 events, ada reuni akbar, wajah yang kayak kita laksanakan sekarang, terus ada fun run. Aku lihat juga di Instagram Story sudah banyak teman-teman yang fun run, keren banget. Ditunggu fun run yang lain. Terus ada juga charity yang mana itu puncak acara. Terus ada di Alumni Chronicles yang udah mulai um, di-upload di Instagram. Teman-teman boleh lihat Instagram dan jangan lupa di-like. Dan yang terakhir ada Alumni Awards, yaitu mungkin Alumni Awards banyak yang belum dengar ya. Itu ada kayak awards untuk alumni berprestasi di bidangnya. Kira-kira adakah teman-teman di sini? Sebenarnya kita semua harus dapat award sih. Cuma boleh nggak sih Tamal kalau semuanya dapat award? Aduh, nanti kita pikirin itu. Oke. Nah, jadi em, di acara kita yang sekarang itu adalah muajah yang mana udah kita laksanakan yang perdana kemarin di 20 Juli mengenai karir dan kita sekarang udah yang kedua yaitu mengenai kesehatan dengan dua pemateri kita di sini Syahri yang udah datang dan satu lagi nanti ada Padang. Nanti ada juga em, dua topik lagi di bulan Agustus, yaitu 3 Agustus dan 10 Agustus ya, yang mana itu tentang keuangan dan cinta. Em, Oke, mungkin aku akan memperkenalkan slightly ten- dengan pemateri kita malam ini. Yang pertama ada Dr. Syahridair Harahap. Coba say hi dulu dong. Nah, dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan kesibukan sekarang Cardiology Resident Universitas Sumatera Utara juga. Benar nggak nih, Pak Dokter? Iya benar, lagi pendidikan juga sih Mas ini. Oke, kalau hobinya sekarang apa nih? Kesibukan kesibukan yang tidak akademik apa? Kesibukan di luar akademik, ya paling badminton lah, itulah paling. Eh, Boleh tuh sebelum badminton lari dulu 2,4 kilo. Boleh, boleh. Pandai ya. Iya, oke terima kasih. Terus ada yang belum datang juga nih, ada eh, pemateri kedua ada Ahmad Faisal Padang, SOS MA dengan latar belakang pendidikan S1 Komunikasi Penyiaran Islam Sunan Kalijaga dan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Kesibukan sekarang adalah guru dan trainer. Untuk hobinya nanti kita tanya ya kalau udah datang. Oke, kayaknya kita mulai aja. Oh, tapi sebelumnya aku pengen screenshot dulu nih. Jadi kita bisa compare nanti sama yang setelah ini. Setelah materi. Ada yang mau open camera? Kita mau screenshot? Boleh dong, teman-teman. Ada lagi, Mire, open cam dong, Mire. Ayo, ayo, semuanya open cam. Ih, seru banget, rame. Boleh, boleh. Ayo. Ah, Ilham Karo. ayo, ada lagi yang mau open cam? Oh, cukup ya? Oke, aku izin screenshot ya. 1, 2, 3. One more kayaknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, tanpa memperpanjang waktu, Ah, saya aku, sorry, saya. oke,
Nah, oke, ini tambahan juga kawan-kawan. Jadi untuk muaja ini sebenarnya kan pemateri itu ya bahasanya bukan benar-benar narasumber yang sangat mumpuni. Karena aku yakin kawan-kawan juga ada sebagian yang kedokteran atau lebih ahli juga. Nah, sehingga ini adalah pemantik diskusi. Dan untuk kawan-kawan, nah nanti ada sesi-sesinya yaitu pemateri menyampaikan di 30 menit awal. Jadi sehari menyampaikan 30 menit dan padang 30 menit, lalu 1 jam setelahnya kita diskusi. Jadi nanti kita batasin sampai jam 20 atau maksimalnya di jam 22 lewat 15 menit untuk diskusinya kawan-kawan. Mungkin gitu sih Sam, biar lebih aktif forumnya, nanti silakan bisa bertanya maupun memberi pendapat lain juga sangat diperbolehkan. Good luck. Oke, benar teman-teman. Syahri dan Padang di sini hanya pemantik diskusi, jadi teman-teman boleh banget nanti akan ada sesi khusus Q&A di akhir. Jadi siapkan pertanyaan yang paling seru. Em, boleh kalau tentang kardiologi udah boleh ditanya belum, Pak Dokter? Boleh, boleh. Boleh. Makanya Topik medis lainnya pun boleh juga. Nanti ya, kalau ada yang lebih mendalam tentang kehamilan atau obgyn, ada Riza Kadapi juga di dalamnya. benar. Kita juga punya Dokter Namira dan Dokter Riza di sini. Jadi boleh banget untuk pantik lagi diskusinya. Nah, oke, mungkin sekarang kita panggilkan pemantik diskusi yang pertama, Dr. Syaridan Harahap dengan tema Elevate Your Life, Measuring Healthy Habits for Longevity and Joy. Oke, time is yours, Dr. Syahri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia 1 dekade alumni 24 Rodo yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berdiskusi sama teman-teman sekalian. Jadi ini slide-nya nggak banyak kok, cuman 9 slide aja, inti-intinya aja. Cuman apapun itu, kalau teman-teman mau menanyakan seputar tentang kesehatan, nggak apa-apa, tanyakan aja. Di luar dari Zoom ini pun nantinya, kalau misalnya memang menanyakan tentang eh, kesehatan pun silahkan, nggak ada masalahnya gitu ya kan. Nah, sebelumnya untuk perkenalan aja, kita tuh di angkatan 24. Sepengetahuan saya itu untuk yang dokter itu ada 9 orang. Jadi kawan-kawan ini boleh bertanya ke kita 9-9-nya pun nggak apa-apa tentang kesehatan gitu kan. Ada yang ngeganjal di di hati ini kayak mana ya, kayak mana tentang kesehatan gini. Silakan tanya. Ada saya, Rija Kadapi, Namira, Jahir, Rido, oh, Yulsur, Kiki, Zira, Zakia Derajat, 9 ya, 9. Ada 9 orang untuk yang dokter dan dokter gigi pun ada. Ada Rapli, ada Dedek Purnama dan lain-lainnya lah. Jadi namanya pun kita di sama-sama alumni di Rodo ya kan, artinya kan keluarga. Tanya aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman ya kayak gitulah, semua punya kesibukan masing-masing ya kan. Gimana cara kita mengkondisikannya aja paling gitu. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, Sah. Oh, oke. Wait, wait. Oh, baru muncul nih ketua kita nih, Faisal Padang nih. Kayak mana nih, Dang? Telat nih, Dang. Di ikop lah, Dang. Lanjut, 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 lanjut. Hebat kali. Oke. Bentar ya, sambil nunggu slide kita. Oke, sebentar. Nah, oke. Oke, lanjut aja, Sah. Slide. Ini introduction-nya ya. Oke. Nah, hal yang pertama yang perlu disampaikan adalah waktu kita di Rodo. Nah, di Rodo itu pernah kita dengar yang namanya
Kalimat dalam bahasa Arab itu alaklus salimu fil jismis, alaklus salimu fil jismis salimi, ya kan? Nah, itu samalah artinya itu dengan eh, bahasa zaman dulu lah itu. Aku pun nggak tahu tuh bahasa itu apa itu. Mensana in corpore sano, atau dalam bahasa Inggris sound body, sound mind. Yang dalam bahasa kita itu adalah pikiran yang sehat ada dalam tubuh yang sehat, saling berkaitan. Artinya apa? Dalam tanda kutip, pikiran itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Contoh hal yang kecil adalah kalau misalnya kita dalam keadaan cemas ataupun terlalu banyak pikiran, hal yang mengganggu di dalam tubuh kita itu yang pertama adalah detak jantung kita semakin cepat, rasa sembelit tapi nggak mau BAB gitu. Kemudian rasa tidak nyaman di lambung, keringat yang berlebihan sampai tangan dan kaki pun ikut basah berkeringat kayak gitu. Itu hal yang sangat mempengaruhi dalam kesehatan itu. Artinya kalau kita berpikiran positif, vibes di tubuh kita ini pun positif juga kayak gitu. Jadi hal yang pertama untuk dalam kesehatan ini adalah berpikir yang positif. Itu hal yang pertama. Lanjut, Sah. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu definisi sehat, kita harus tahu dulu secara eh, ininya, teorinya gitu ya kan. Nah, menurut Kemenkes RI, sehat itu adalah sejahtera badan, fisik, termasuk jiwa dan sosial yang memungkinkan orang itu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya apa? Sehat itu bukan cuma dari badan, tapi dari pikiran sehingga kita dapat uh, bekerja produktif dan bersosialisasi dengan orang-orang lain kayak gitu. Jadi sehat itu kumulatif dia gabungan, bukan cuma sehat badan aja, tapi sehat jiwa dan kita bisa komunikasi dengan baik terhadap orang-orang di sekeliling kita. Slide, Sah. Nah, di zaman sekarang ini ya kan, ini kan namanya udah zaman milenial ya kan, udah 2025, udah di atas 2000-an lah ya kan. Nah, sehat itu sebenarnya cukup mudah kita dalami, cukup mudah kita akses, cukup mudah kita pelajari. Gadget udah di mana-mana, buka dalam 5 detik pun dapat ya kan gitu kan. Ini kalau aku olahraga kayak gini, apa yang terjadi dampaknya ya gitu ya. Kalau aku makan berlebihan, makan makanan yang seperti ini, apa dampaknya ya? Bisa kita googling semuanya gitu ya kan. Nah, di zaman milenial ini, hal yang pertama adalah tentu nggak bisa kita pungkiri, zaman sekarang itu fast food itu udah beredar menjamur di mana-mana ya kan. Nah, pola makan yang seimbang ini pun harus kita terapkan kayak gitu. Kalau memang kita mau hidup dengan sehat, seimbang itu gimana contohnya gitu ya kan. Kalau sekarang ya kan fast food, cobalah lihat-lihat fast food sekarang. Sangat sedikit yang menampilkan ataupun ada di dalam menunya itu sayuran ya kan. Nah, itu harus kita seimbangkan kayak gitu. Itu namanya pola makan yang seimbang gitu ya kan. Nah, kemudian selanjutnya aktivitas fisik kita di dalam CDC. CDC itu referensi dari ini ya, eh, apa namanya, medis. Eh, Aktivitas fisik itu harus kita lakukan minimal 150 menit di dalam 1 minggu. Atau kalau misalnya mau kita bagi-bagi, 30 menit di dalam sekali aktivitas. Contoh, hari Senin kita 30 menit, even itu jogging, mau badminton, mau apapun itu. Yang pasti yang paling simpel itu jogging ya kan. Kita hanya boleh dikasih toleransi sebenarnya untuk istilahnya libur lah 2 hari gitu ya kan. Karena kan kalau 30 menit di dalam sekali sesi, 5 hari kita udah tercukupi untuk 150 menit per minggu gitu ya kan. Nah, jadi itu harus kita cukupi aktivitas fisik kita. Kenapa ini sangat penting di zaman sekarang? Kalau zaman dulu ini nggak pala terlalu diperhatikan orang gitu ya kan. Kenapa? Karena zaman sekarang itu semua itu serba dengan teknologi gitu ya kan. Kita mau ke depan
komplek aja naik kereta. Kita mau ke ujung aja naik lift misalnya kan, yang lift di bandara yang datar itu ya kan. Kita mau naik ke lantai 4 naik lift, naik eskalator gitu kan. Jadi aktivitas fisik itu minim untuk zaman sekarang itu ya kan. Makanya lah digalakkan kayak gitu ya. Yang jogging lah, yang apa semua gitu kan. Jadi ada yang namanya itu FOMO membawa ke dalam kebaikan gitu ya kan. Termasuk jogging itu ya kan. Nggak apa-apa kalau misalnya dibilang orang FOMO ya nggak ada masalah di situ. Yang penting kan kita sehat gitu ya kan. Nah, selanjutnya manajemen stres dan istirahat yang cukup. Ini penting juga. Kenapa? Zaman milenial sekarang itu orang targetnya itu udah over target gitu. Jadi semua ditargetkan kayak gitu. Contohnya aku harus bisa ini, bisa itu. Sehingga apa yang terjadi waktu istirahatnya kurang. Stres yang berlebihan, terlalu memikirkan gimana ya kalau kayak gini, gimana ya kalau kayak gini. Nah, itu harus dimanajemen. Untuk manajemen stres ataupun cara istirahat yang cukup, mungkin dari masing-masing kita harus tahu dulu trigger kita itu yang membuat kita stres itu, yang membuat kita banyak pikiran itu apa, gitu. Nah, apa cara kita menanganinya gitu ya kan? Kalau kayak aku nih misalnya lagi banyak eh, eh, yang harus dipikirkan gitu kan. Sesekali ya udah aku lepaskan semuanya, pergilah entah itu event jalan-jalan ataupun nongkrong ngobrol sama kawan-kawan gitu kan. Itu kan lebih membuat kita untuk menghilangkan stres ataupun tekanan yang ada di dalam diri kita gitu kan. Karena itu penting bagi kesehatan kita. Jangan salah, orang pun banyak yang eh, kerja udah mati-matian lah, sekolah mati-matian gitu kan. Stres gitu ya. Terakhir ujung-ujungnya stres, masuk rumah sakit ya kan. Masuk rumah sakit, eh, udah nggak bisa lagi diajak komunikasi gitu ya kan. Jadi eh, nggak ada gunanya gitu ya kan terlalu mendalami hal-hal sampai stres dan eh, tidak mengapakan diri sendiri gitu. Tidak apa namanya tidak aware sama dirinya sendiri gitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu gunakanlah teknologi yang untuk mendukung saat ini gitu kan. Teknologi saat ini kan banyak ya kan. Apa tuh namanya yang untuk lari-lari itu ya kan. Nah, lari berapa pace-nya, berapa kilometer yang udah dapat, berapa menit yang didapatkan. Nggak masalah. Itu bagus. FOMO yang membawa kepada kebaikan gitu kan. Jadi gunakanlah teknologi-teknologi itu. Gunakan juga gadget yang ada di tangan kita itu ya kan, yang biasa untuk TikTok lah, story Instagram dan lain-lain. Bisa kita cari, kita search. Kalau kira-kira aku lakukan kayak gini, cukup nggak ya? Kalau kira-kira aku tidur 2 jam per hari itu bagus nggak ya untuk kesehatan? Itu contohnya ya kan. Jadi bisa kita gunakan teknologi itu untuk mendukung kesehatan kita. Biasa slide Sa. Nah, ini kawan-kawan sorry ya, aku ambil dari yang lari-lari yang kemarin ya kan, gambar-gambarnya ya kan. Nah, jadi hal yang pertama adalah kedengar nggak? Ada pula yang ulang tahun di sini. Nah, jadi jogging itu sangat menyehatkan tubuh sebenarnya. Ini aku ambil beberapa contoh, ada Ilham, ada Tira, ada siapa satu lagi nih. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kapasitas kardiorespirasi. Artinya, eh, jantung kita itu akan semakin sehat, paru-paru kita itu pun akan semakin sehat. Kardio itu artinya jantung ya, respirasi yang dimaksud di sini paru-parunya. Dengan olahraga seperti itu, kita bisa jadi sehat kayak gitu. Kemudian membantu mengontrol berat badan dan kadar gula darah. Orang yang berat badannya berlebih, kalau dia rutin untuk jogging, untuk aktivitas fisik, berat badannya itu bisa turun perlahan-lahan ya kan. Janganlah pula kita harapkan sekali jogging sekilo ya kan, nggak bisa ya kan. Nah, jika ada orang yang sakit gula pun kadar gulanya itu pun bisa turun kayak gitu. Apalagi hal yang paling bisa kita manfaatkan dari jogging yang lagi FOMO-FOMO saat ini gitu lah ya kan. Mengurangi stres ya kan, meningkatkan mood. Cobalah habis kita jogging lah ya kan. Pasti
pikiran-pikiran stres atau tekanan-tekanan yang menekan kita lah selama ini gitu. Itu pasti agak pelong sedikit. Tes lah cobalah. Bisa nanti kita tanya sama sama Bang Ilham ini. Kemudian ya kan, minimal itu 30 menit per sesi, 5 kali per minggu. Ada hal yang harus kita pahami juga dalam FOMO-FOMOan tentang jogging ini ya kan. Ada namanya maksimal heart rate gitu ya kan. Maksimal heart rate itu adalah eh, maksimal denyut jantung yang diperbolehkan bagi kita saat olahraga gitu kan. Jadi jangan sampai over 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 kali gitu ya kan. Jadi cara menghitungnya itu adalah 220 dikurang usia kita saat ini dalam tahun. Taruhlah misalnya usia rata-rata di 25 ke 30 gitu ya kan. Berarti 200 dikurang 25 atau 200 dikurang 30 lah biar gampang. Berarti maksimal heart rate kita itu adalah di 190. Kan kawan-kawan ini punya ini rata-rata yang jogging-jogging ini kan punya smartwatch ya kan. Biasanya kan gitu punya smartwatch. Kalau misalnya ada yang punya smartwatch, coba dilihat heart rate-nya itu. Kalau misalnya udah menyentuh dari 220 dikurang usia saat ini dalam tahun, berhenti dulu atau jalan santai dulu, jangan dipaksakan. Jantung itu pun ada kapasitas maksimalnya kayak gitu ya kan. Jadi terlalu over kali pun nggak bagus kayak gitu. Karena yang ditargetkan itu adalah bukan pace yang kita cari. Bukan pace yang kita cari, bukan jarak yang kita cari. Tapi yang kita cari adalah durasinya, 30 menit kayak gitu ya kan. Itu yang kita cari. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih heart rate nih 195, artinya kan udah over ya kan. Kita kan nggak ada yang umur 25 sekarang ya kan. Di atas 25 ya kan. 195. Artinya kan udah over dari batas maksimum kita saat beraktivitas. Sebaiknya jangan dipaksakan. Mungkin jalan santai dulu sampai detak jantungnya tuh turun dulu kayak gitu ya kan. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan ya biar sehat nih, pace-nya biar dapat sampai pace 4, pace 3 lah gitu ya kan, kayak atlet-atlet gitu ya kan. Tapi namanya membahayakan gitu kan. Ada kasus juga waktu 2024, kalau nggak salah di bulan Agustus atau bulan September itu. Waktu ada event jogging juga, tapi beda event gitu kan. Ada di satu hari yang sama dua event gitu ya kan. Lupalah dari instansi mana gitu kan. Ada yang jogging juga, cuman nggak tahu lah ya apakah dia memang terlalu over kali atau memang ada riwayat penyakit jantung sebelumnya. Dia saat sedang jogging terjatuh serangan jantung, nggak sampai di rumah sakit, kayak nggak sampai di rumah sakit udah meninggal gitu kan. Jadi memang harus hati-hati juga kayak gitu kan. Artinya, tapi kalau kita yang masih masih muda nggak ada riwayat jantung lah, baru heart rate-nya pun masih dalam batas tidak melewati batas maksimum, aman aja harusnya kayak gitu. Lanjut sah. Nah, salah satu hal yang perlu kita dalami sebenarnya kan hal simpel ya kan. Aku nih mau hidup sehat nih ya kan gitu. Aku mau hidup sehat nih. Aku mau nggak mau kena sakit inilah, sakit itulah gitu kan. Cuman sama diri sendiri pun belum sayang dia gitu ya kan. Cuman pengen mau aja. Aku pengen mau nih, tapi pelaksanaan masih belum bisa dilaksanakan kayak gitu ya kan. Nah, ini yang susah sebenarnya di zaman saat ini. Karena kita nggak akan percaya kalau kita belum mengalami. Biasanya kan kayak gitu ya kan. Hal yang paling simple eh, untuk saat inilah di usia kita yang masih bisa dibilang lagi produktif lah ya kan, 25 ke atas ya kan usia produktif ini. Apa hal yang paling simpel yang bisa kita perbaiki atau bisa kita hindari untuk kesehatan kita ke depannya? Kalau bisa hal-hal yang terkait di gambar yang dilarang ini gitu ya kan. Agak kita jauh-jauhi lah sedikit. Kalau misalnya nggak bisa pelan-pelan, nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Konsultasi pun nggak apa-apa. Nanti tanya ke Rija pun boleh. Ya Jah, eh, sebenarnya gini, kenapa ini penting? Nantilah habis ini, habis slide ini nanti aku tunjukin real case-nya yang terjadi. Nah, dampak rokok ini banyak sebenarnya. Cuman dari dulunya ini kita lihat. Dari dulu kan kotak rokok itu, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan, impotensi,
apalagi tuh. Nah, itulah pokoknya banyak ya kan. Tapi sekarang tuh udah diminimalkan lagi, nggak lagi sepanjang merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, bla bla, nggak kayak gitu lagi. Cuman sekata aja dibuatnya di situ. Merokok dapat membunuhmu kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu udah ada sih eh notnya ya kan, pengumumannya. Cuman yang namanya memang di rokok itu ada yang namanya nikotin dan kawan-kawannya ya kan. Nah, ini bisa membuat zat candu. Inilah yang membuat orang itu jadi pengen dan susah berhenti gitu kan. Tapi bisa gitu. Bukan berarti nggak bisa kayak gitu. Dampaknya itu kalau misalnya merokok berkepanjangan, kanker, serangan jantung, stroke, penyakit paru, diabetes, gangguan kesehatan reproduksi, penyakit lainnya. Apa langkah yang pertama ya kan? Eh, Niat dulu lah yang pertama ya kan. Kalau udah niat biasanya bisa, tapi kalau belum ada niat nggak jalan-jalan itu ya kan. Kemudian terapi pengganti nikotin itulah. Apa yang bisa kita gantikan dari situ ya kan. Nah, dari situ apa yang kita bisa gantikan? Mungkin ada yang pakai permen lah, ada yang dia kalau misalnya pengen ngerokok minum air putih lah, ada yang minum kopi lah gitu. Minum kopi boleh aja, nggak ada masalah selama dia nggak punya sakit lambung dan tidak melebihi batas perharinya. Kalau yang disarankan itu memang maksimal sih 2 gelas per hari. Itulah takarannya. Tapi kalau bisa sih 1 aja cukup. Tapi kalau dia ada sakit lambung jangan dipaksakan kayak gitu. Nah, dukungan sosial ini pun penting. Artinya dukungan sosial ini kayak misalnya dari saudaranya ataupun dari keluarganya itu penting. Kalau kawan-kawan udah nonton satu film eh yang lagi famous-famousnya lah mungkin bulan-bulan ini ya. Sore-sore itu ya kan. Nah, coba lihat semana dukungan sosial yang diberikan si perempuan itu untuk si laki-laki ini bisa lifestyle-nya bagus gitu ya kan. Cuman belum bisa gitu ya. Karena memang dari diri si si cowok ini belum bisa untuk mengubahnya gitu kan. Artinya yang nomor 2 dan nomor 3 langkah berhenti itu nggak guna kalau nomor 1 itu nggak ada gitu. Dari situ udah bisa kita lihat kan. Jadi kalau kawan-kawan udah nonton sore itu ya kan yang bolak-balik dia meninggal balik lagi ya kan. Dia cuma pengen mau si calon suaminya itu atau si laki-laki itu berubah, tapi nggak mau karena memang nggak ada niatnya gitu kan. Dukungan sosialnya udah ada nih gitu ya kan. Terapi pengganti ini udah ada nih kan. Nggak dikasihnya lagi dipatahkannya apa semua gitu rokok-rokoknya kan. Cuma nomor 1 belum bisa ya nggak jalan-jalan juga gitu ya kan. Sama lah halnya kayak misalnya kita buat acara 1 dekade ini, semua aku pengen gini. Cuman kalau nggak ada niat atau nggak ada inisiatornya itu, nggak ada yang untuk, kayak mana nih, nggak ada konseptornya, nggak ada yang bisa, oh ayo kita buat kayak gini gitu. Nggak jalan juga kayak gitu. Walaupun dukungannya aku dukung gini. Cuman kalau nggak ada inisiator yang nggak ada niat dari kitanya, nggak jalan juga. Nah, gitulah intinya. Jadi sebenarnya nggak ada kata-katanya juga yang nggak bisa nih aku berhenti. Nggak ada itu niatnya. Kalaupun ada niatnya pasti bisa pelan-pelan. Memang nggak bisa sih. Misalnya satu bungkus, aku nggak tahu ya. Satu kotak itu isinya 12 apa 16 apa 20. Aku nggak tahu karena memang nggak aku perhatikan kali. Kita taruhlah 16 mungkin ya kan satu kotak itu. Jadi mungkin hari ini 16, besok 16 batang, besok 15 batang, besok 14 batang, sampai per batang per hari itu 1 batang, sampai nanti ujung-ujungnya 1 batang itu 1 minggu, sampai 1 batang itu 1 bulan dan lama-lama hilang kayak gitu. Bisa sebenarnya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Eh, karena ada satu nanti case nanti aku tampilin lah gitu kan. Udah sering. Jadi bukan berarti serangan jantung itu harus usia tua, enggak. Usia 21 tahun pun ada yang serangan jantung. Yang 29 tahun pun ada yang serangan jantung kayak kita gitu. Oke, lanjut sah. Nah, ini dia. Ini kasus yang baru-baru terjadi lah dalam 1 tahun terakhir ini. Ini di rumah sakit Adam Malik. Jadi eh, ada laki-laki usia 21 tahun ya kan.
memang BMI-nya, body mass index-nya, obesitas dia memang 29 kilogram. Nah, dia dengan apa nih? Coba tunjuk saya. Heavy smoker, ya kan? Dia cuman itu aja, no history of hypertension or diabetes. Dia nggak ada riwayat diabetes, nggak ada riwayat hipertensi. Dia cuman perokok berat, usia baru 21 tahun. Nah, dilakukanlah serangan jantung lah dia. Ternyata memang betul ada penyumbatan yang untuk dilakukan pemasangan cincin si pasien ini. Dan itu penyumbatannya nggak cuma satu, jadi ada tiga di pembuluh darah jantung ini ada tiga ya. Jadi udah multivessel dia namanya, udah banyak penyumbatannya. Jadi eh un- jadi memang real, ini real case. Ini GJ Batubara ini kawan aku nih, ini membuat satu jenis abstrak untuk case report yang akan ditampilkan di acara nasional kayak gitu kan. Bahwasa ini adalah 21 tahun dengan hanya perokok tanpa hipertensi dan tanpa sakit diabetes, dia bisa sampai jatuh ke tahap penyumbatan pembuluh darah yang lebih dari satu. Satu aja itu udah fatal, apalagi lebih dari satu. Usia masih 21 tahun. Ibaratnya baru tamat-tamat SMA lah ya kan, baru semester berapa tuh? Semester 6, semester 4 gitu lah ya kan. Cuman eh, satu aja faktor risikonya, perokok berat. Gitu. Ini real case, sengaja aku tampilin bukan untuk nakut-nakuti kawan-kawan, nggak guna juga awak nakut-nakuti ya kan. Semua punya prinsip masing-masing. Cuman kalau kita memang mau hidup sehat, awali dari diri kita sendiri. Awali dari diri kita sendiri, kita cukup, kita mampu, baru kita beranjak ke yang lain. Gitu. Oke, saya lanjut, sah. Lanjut, sah. Akcin dulu. Oke. Eh, nah, ini satu case report juga yang memang rencana memang mau aku bawa di acara event nasional. Nah, ini juga perempuan usia 29 tahun. Memang dia nggak ngerokok sih. Usia 29 tahun masih muda. Ada dua pembuluh darah yang sumbat. Udah dipasang satu ring jantung. Satu lagi untuk dipasang di 3 bulan ke depannya. Pasien ini masuk di bulan Juni kalau nggak salah, 1 bulan yang lalu. Juni apa Mei ya, antara itulah. Nah, Oh, Cari aku mau apa Pak? 5 menit lagi ya Oke. waktunya. Nah, apa faktor risikonya? Dia ini memang dengan sakit gula dan sakit hipertensi, tapi tidak rutin konsumsi obat. Artinya apa? Kalau memang kita ada sakit, ataupun kalaupun kita memang ada faktor risiko untuk menyebabkan serangan jantung itu, kita harus rutin konsumsinya. Dia udah tahu nih, dia udah tahu dia kena sakit jantung, sakit gula, dia udah tahu dia kena sakit hipertensi. Memang dia nggak ngerokok, cuman dia nggak mau berobat, ya kan? Nah, itu merupakan faktor risiko untuk serangan jantung. Tibalah masanya, serangan jantung lah dia. Masih usia 29 tahun, sudah dipasang satu ring jantung, dan satu lagi akan dipasang di 3 bulan ke depan. Udah dua penyumbatannya, tiganya maksimal di jantung itu ya kan, tiga penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini sebenarnya kasus bukan untuk apa-apa gitu ya. Ini untuk membuat kita bahwasanya pola hidup dan keinginan kita untuk hidup sehat itu harus dibarengi dengan niat kita juga gitu ya kan. Kalaupun kita memang kayak si pasien inilah, nggak, memang dia nggak ngerokok sih memang. Cuman memang kan lifestyle-nya nggak bagus gitu. Dia udah tahu dia sakit darah tinggi, sakit gula, tapi dia nggak mau konsumsi obat yang rutin. Artinya apa? Kalaupun misalnya nanti kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi. Sangkin sekarang itu banyak disertai dengan kimiawi-kimiawi lah. Sekarang dengan makanan yang banyak pengawetnya, tiba-tiba nanti usia 18 tahun, 19 tahun, tumor paru lah, atau apalah. Ada kasusnya, 19 tahun ya, tumor paru. Memang lifestyle-nya kurang bagus gitu kan. Artinya apa? Semua itu memang dari Allahnya memang itu sakitnya semua. Cuman kalau kita pancing-pancing, kita cari-cari, pun kena juga lah kita gitu lah kan istilahnya kan. Nah, meninggal pun ataupun ajal pun semua dari Allahnya itu. Cuman janganlah pula maunya kita mendekati ajal itu dalam keadaan
aman-aman aja, enak-enak aja, nggak sakit-sakitan berkepanjangan kan gitu istilahnya kan. Kalau bisa kita ubah dari diri kita, kenapa enggak gitu kan? Kita punya banyak kawan-kawan yang di bagian medis. Di kita yang dokter ada 9, dokter gigi lupa berapa. Ada yang perawat juga, ada yang bidan juga. Nggak ada salahnya kita tanyakan. Ada yang di bagian kesehatan masyarakat, tanyakan tentang medis pun nggak ada masalah gitu kan. Karena kenapa? Usia-usia kita yang di atas 25 tahun ini rentan untuk eh, salah dalam pola kesehatan kita nanti ke depannya gitu kan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Mau itu seputar kasus ini pun boleh, mau seputar tentang kesehatan ataupun even sakit yang pernah atau keluarganya pun boleh. Nanti kalau misalnya nggak cukup, boleh japri pun boleh nanti. Karena kan waktu kan terbatas ya kan. Itu aja mungkin sah. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak Syahri. Wah, menarik banget teman-teman. Mungkin aku izin em, bilang beberapa key point yang udah disampaikan tadi. Yang pertama, dengan banyaknya kemudahan yang kita dapatkan sekarang dan juga kemajuan teknologi, kita jadi minim aktivitas dan dianjurkan untuk aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Lalu nggak apa-apa FOMO olahraga, FOMO apapun asalkan tetap sehat, dan FOMO yang membawa kepada kebaikan. Terus yang ketiga, banyak penyakit somatik yang timbul akibat stres. Nah, jadi jangan lupa refreshing dan find your happiness. Dan karena itu juga makanya diadakan acara Muajah dan satu dekade ini ya, biar kita bisa reconnect lagi dengan teman-teman kita. Nah, terus aku juga em, tadi catat kalau cara menghitung heart rate adalah 220 dikurang usia saat ini, benar nggak? Oke, jadi Usia oh, heart rate maksimal saat aktivitas. heart rate maksimal saat aktivitas. Jadi Jadi, normal normal heart rate itu kan kalau kita lagi santai nih lagi nggak aktivitas berlebihan itu 60 sampai 100. Tapi kalau kita saat aktivitas tuh bebas boleh di atas 100, tapi ada maksimal heart rate-nya gitu. oke, Heart rate itu detak jantung ya. ya. Nah, terus juga yang perlu di-highlight, lari is not just about pace atau jarak, tapi yang paling penting adalah waktunya 30 menit. Terus hidup sehat tanpa rokok dan jangan cari penyakit sendiri. Kita kalau bisa meninggalnya dengan baik dan tanpa menyusahkan orang lain. Dan juga dari paparan case yang disebutkan, dari film sore juga kita bisa reflect kalau untuk berubah kita memang butuh dukungan sosial, terapi pengganti, tapi overall yang paling kita butuhkan per- di awal adalah niat dan kemauan. Nah, juga kita semoga kita jangan sakit yang menyusahkan orang lain. Kak Syahri juga bilang kalau boleh konsultasi, teman-teman boleh konsultasi kepada dokter-dokter, teman-teman dokter yang kita punya di sini mengenai kesehatan dan semua rangkaian kegiatan satu dekade ini kayak goal utama acaranya adalah agar kita bisa menjadi sehat nih, physically dengan run dan juga of course emotionally yang paling penting dengan bisa reconnect lagi dengan teman-teman. Nah, karena tadi Tamal juga udah bilang di chat kalau mind, body, and soul are one system. Jadi karena tadi udah membahas sehat secara physically dan a little bit emotionally, kita masuk kepada materi yang kedua. Mana nih pematerinya udah ada belum ya di sini? Coba on cam dong pematerinya. Wah, selamat malam, Ustadz. Ya, malam. Apakah suaranya jelas? Jelas, jelas, jelas. Oke. Oke, tunggu aku coba buka dulu. Nah, mungkin aku kenalkan sedikit mengenai pemateri hari ini. Ada Muhammad Ahmad Faisal Padang em, dengan tema Sehat ala Muslim menjaga amanah tubuh mencapai ridho Allah. Oke, boleh dimulai silahkan. Oke. Berat, berat materi Padang. Bisa ini nggak nanti share screen ya saya? Aku share sekarang aja ya. Ya, sekarang aja.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Eh, Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, ya, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama di via Zoom ini guna untuk mempererat silaturahmi pastinya. Yang kedua itu paling ya kita saling sharing ya terkait dengan uh, kesehatan kita gitu kan. Kemudian juga saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak kepada inisiator satu dekade alumni ke-24 ya. Kemudian juga sama kawan-kawan yang udah berpartisipasi pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Ya, kami doakan semoga kawan-kawan yang hadir hari ini, kami doakan juga kawan-kawan inisiator semuanya, semoga Allah mudahkan semua urusannya, semoga Allah mudahkan semua rezekinya. Yang bagi yang sudah berumah tangga, Allah mudahkan urusan rumah tangganya. Bagi yang belum berumah tangga, Allah mudahkan segera datang jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena sejatinya salawat inilah yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita. Kalau sholat, puasa, haji dan lain sebagainya itu berpotensi untuk ditolak gitu kan. Tapi kalau salawat ini adalah amalan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu pengucapnya nggak ikhlas atau hanya sekedar main-main, maka Allah akan membalasnya. Gitu. Maka dari itu tetaplah kita memperbanyak sholawat. Semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, izin hari ini untuk menyampaikan materi. Mohon maaf sebelumnya, bukan maksud untuk mengguruin ataupun mengajari ya, tapi lebih sifatnya sharing terkait dengan amanah saya malam hari ini, yaitu menyampaikan materi sehat ala muslim, menjaga amanah tubuh mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Oke. Kita mengetahui bahwasanya pelajaran hadis kita di pesantren dulu ini ada satu hadis yang memang ini sangat familiar, dan bahkan ini saya masih ingat betul, ini keluar ya pas ujian gitu kan, kayaknya masih rentang kita kasih kelas SMP nih. Nah dikatakan di situ nikmatani magbudun fihinna kafir minan nas asih wal farah. Ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan orang gitu ya, intinya nikmat ini banyak dilupakan orang. Apa itu? Yang pertama asihah wal farad. Yang pertama adalah kesehatan dan waktu luang. Ya, kita mengetahui bahwasanya kita semua memiliki kesibukan gitu kan. Ada yang berangkat pagi pulang sore, bahkan pulang malam. Ada kayak dokter Syahri mungkin kan selalu jaga malam sampai ke siang segala macam. Pokoknya sibuk lah gitu. Artinya yang dipersoalkan di sini adalah mereka yang lalai. Artinya tidak mempersiapkan apa-apa yang semestinya disiapkan. Kalau kita sebagai makhluk Allah, berarti kita harus mempersiapkan bekal untuk pulang. Karena sejatinya mau kalian sebagai jabatan apapun, profesi apapun, mau kalian sepintar apapun, sejago apapun, pasti akan melewati namanya pintu kematian kan itu. Nah, ketika itu terjadi, maka kita harus sebelumnya mempersiapkan segala macam bekal untuk pulang. Dan itu adalah amal gitu. Oke, next. Selanjutnya kita di sini izin dapat amanah dari inisiator untuk menyampaikan tentang kesehatan, tapi dari perspektif atau kacamata agama gitu kan, kacamata syariat. Maka saya awali dengan hidup sehat itu merupakan impian semua orang, pastilah. Mungkin sekarang kita menganggap sehat itu biasa saja karena tidak apa namanya nggak sakit gitu. Tapi kalau kita ke rumah sakit, pasti kita lihat orang-orang yang sakit itu pengen segera sehat, pengen dia merasakan ketemu sama kawannya, pengen dia nonton bareng, pengen dia olahraga bareng, intinya pengen melakukan aktivitas yang sekiranya itu membuat dia senang gitu. Namun uh, untuk sekarang ini kita belum bisa merasakan itu gitu. Artinya kita malah kayak udah biasa aja, jalan aja gitu kan, tanpa ada rasa syukur. Nggak tahu lah, mungkin hari ini kawan-kawan udah ada yang bersyukur masih sehat gitu, atau mungkin ya nggak tahu ada yang nggak bersyukur juga kan gitu. Tapi di sini yang pertama kali kita yang saya highlight itu menjaga hati tetap sehat. Menjaga hati tetap sehat di sini merupakan suatu yang unik ya. Ada sebuah hadis dikatakan dalam hadis itu inna fil jasadi mudghatun idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbi. Artinya setidaknya adalah intinya ada sebuah segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tapi kalau misalnya jahat, maka akan apa namanya nggak baik gitu kan, maka akan tidak baiklah seluruh tubuhnya seperti itu. Nah,
kita mengetahui bahwasanya hati ini menjadi dampak yang paling utama dulu dalam hal kesehatan gitu. Karena sering seseorang itu dihantui perasaan ya, perasaan takut dan cemas itu. Apalagi saat-saat sekarang ini perasaan was-was dan cemas itu sengaja dihembuskan setan dalam kehidupan kita agar kita itu tidak mau apa namanya mengharapkan kepada Allah gitu, atau tujuan setan itu melakukan itu agar keimanan manusia itu goyah gitu. Nah, paling sering itu setan mengembuskan rasa cemas ke dalam dada manusia itu terkait urusan yang namanya urusan rezeki dan materi, gitu kan? Karena ya kalau kita bisa lihat, bahwasanya takut itu adalah hal yang lumrah gitu kan. Tapi takut yang berlebih terhadap rezeki yang nggak kita dapatkan itu merupakan suatu yang salah gitu. Artinya kalau itu terus menerus kita lakukan tidak bisa mengelola hati, maka yang terjadi adalah bisa sakit gitu. Jadi ini merupakan ya banyak lah penelitiannya gitu kan. Bahkan sampai Ibnu Qayyim Az-Jauziyah itu menyatakan bahwa penyakit hati itu jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit raga. Penyakit fisik berawal dari sakitnya hati gitu. Sebagai contoh, orang yang sakit stroke, darah tinggi, kencing manis, tumor, kanker, dan penyakit kronis lainnya itu ternyata bermula dari hadirnya sifat pemarah, gitu kan? Sifat pemarah, sering jengkel, hasad, iri, dengki, yang jelas itu tujuannya untuk orang lain gitu. Nah, sifat-sifat itu semua itu bersumber dari hati yang tidak baik, dari hati yang sakit gitu. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa memang keadaan-keadaan inilah yang membuat orang apa ya, salah satunya tidak mau bersyukur gitu. Apa namanya? Oke, intinya gini, kawan-kawan kalau boleh lihat dari yang saya paparkan tadi bahwasanya hati ini memang sangat tidak mudah gitu kan. Karena eh, banyak orang yang mudah sakit hati dikarenakan perbuatan-perbuatan yang dia tidak sukai. Makanya jikalau salah satu solusinya adalah mungkin dengan taubat dan menyesali atas apa yang telah dilakukan gitu. Tapi terkait dengan hal ini, saya ingat kata guru saya saat itu bilang kayak gini, kalaulah hatimu itu seluas lautan, gitu kan, maka uh, engkau akan lebih mudah untuk menerima apapun yang engkau nggak sukain gitu. Tapi kalau hatimu itu sebesar gelas gitu kan, dan dimasukkan ke dalam negara, maka air itu akan terasa asin. Dan mungkin kalimat-kalimat ini sering teman-teman dengar gitu. Dan tips untuk mampu membuat hati itu seluas samudra, mungkin salah satunya adalah kita harus melihat gitu kan. Kita harus melihat, mungkin waktu kita sering ngopi di Jogja itu kita sering bahas-bahas sekitar stoicism gitu kan, sama orang-orang ya kawan-kawan di sana lah. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu mengelola hati. Jadi jika ada hal-hal yang tidak menyukai gitu kan, hal-hal yang tidak kita sukai dalam kehidupan kita, maka kita tarik ke belakang gitu kan. Dalam artian, kenapa Tuhan kirimkan ini kepadaku gitu kan? Apa tujuan Tuhan mengirimkan ini kepadaku gitu? Ternyata tujuan Tuhan mengirimkan itu kepada kita adalah untuk memberi pelajaran kepada kita. Contoh, ada orang yang buat aku nggak senang gitu kan. Terus aku mikir lah, oh Tuhan ngirim ini secara nggak langsung, Allah pengen mengajarkan bahwasanya salah aku jangan kayak gitu nanti ya, karena kayak gitu nggak enak gitu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kita meluaskan hati seperti itu. Kemudian menjaga tubuh tetap sehat tadi juga ada dijelaskan sama Syahri, yang jelas seputar olahraga ya, bahwasanya kita juga di dalam tubuh itu butuh yang namanya olahraga. Salah satunya olahraga yang disukai Nabi itu adalah dengan memanah, berenang gitu kan. Tapi kalau di zaman sekarang ini ya boleh dengan lari, atau dengan badminton mungkin, atau futsal, atau mini soccer dan lain sebagainya. Dan yang jelas, yang terakhir yang ketiga itu adalah menjaga makanan apa namanya, makanan yang dimakan tetap sehat. Artinya kalau bicara makanan itu harus yang halal dan baik. Nggak semua makanan halal baik untuk dikonsumsi. Ya, contohnya rumput misalnya kan, rumput ya halal dimakan, tapi nggak baik untuk tubuh gitu. Jadi yang jelas adalah bagaimana makanan itu tetap sehat dan juga halal. Gitu. Next, Oke. Kemudian ada dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim gitu. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah berupa sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sakitnya itu. Sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim yang menjadi penyemangat lah bagi orang-orang yang sakit gitu kan. Tapi perlu kita lihat juga gitu bahwasanya
sakit itu memang memberikan kita kemuliaan gitu kan, menghapuskan dosa-dosa, tapi sakit ini juga kalau misalnya terus-menerus maka kita mengalami ketidakmudahan. Apa contohnya? Ya tidak mudah dalam beraktivitas gitu. Maka dari itu ini adalah motivasi bagi orang penyakit, orang yang punya penyakit, bahwasanya ini harus bisa untuk betul-betul melihat kenapa sakit itu datang ke dia, dan dia harus tahu bahwa sakit itu adalah sebagai penggugur dosa. Next. Nah, Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 gitu kan, yang mana dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Jadi obat yang menjadi sumber utama dalam sebuah penyakit itu adalah ya Allah gitu. Karena Allah bilang dalam surah itu, dalam surah Asy-Syu'ara, dan apabila aku sakit akan nanti dialah yang menyembuhkanku. Jadi adapun kita dalam memakan obat, kemudian kita juga memelihara kesehatan tubuh, itu merupakan bagian dari ikhtiar kita agar mampu untuk menyembuhkan penyakit kita gitu. Jadi ketika kita sakit ya kita harus betul-betul dekat sama Allah gitu. Artinya kalau kita jarang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, ya bagaimana mungkin kita ingin sehat gitu. Allah akan uji terus itu dengan sebuah penyakit tadi gitu. Oke, next. Oke, ini langsung saja ya, intinya di sini rahasia sehat ala Nabi Muhammad. Ada beberapa poin yang saya paparkan di sini. Ada 5 ya. Yang pertama yaitu pola makanan sehat. Ya kita tahu sendirilah bahwasannya makanan sekarang itu banyak makanan-makanan yang siap saji, tapi kita tidak mengetahui bagaimana kandungan yang terdapat di dalam makanan itu gitu. Maka hendaklah kita memakan makanan yang sehat. Rasulullah SAW ya itu selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi dan halal gitu. Nah, bahwa setiap pagi beliau itu akan berupaya untuk mengonsumsi 7 butir kurma ajwa yang menurut sebuah hadis berkhasiat untuk menghindarkannya dari racun ataupun sihir. Oke, nanti kita kayaknya perlu nih bahas seputar sihir. Nah, kemudian di hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan bahwasanya barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari maka tidak akan mencelakainya racun dan sihir pada hari itu gitu. Artinya bahwasanya Nabi di sini memilih makanan-makanan yang sehat gitu. Salah satunya dengan kurma. Kemudian juga Nabi itu makan secukupnya dan tidak berlebihan, dan kawan-kawan mungkin tahulah ini semua ya, karena ini sangat basic bagi kita. Hanya saja mungkin dalam pengaplikasiannya kita nggak mudah. Nabi bilang ya makan sebelum kenyang gitu kan. Dan makan sebelum kenyang. Kemudian apa tuh? Makan sebelum apa gimana? Ini apa? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum Makan kenyang. sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang kan gitu kan. Nah ini juga ya nggak mudah juga kita lakukan. Kita lihat dari makanan banyak variasi, kita makanin aja, kita nggak peduli, yang penting kenyang, habis itu ngantuk tidur gitu. Nah dan Nabi tidak, Nabi menjaga itu gitu. Kemudian juga ya Nabi selalu minum madu di pagi hari dicampur dengan air dingin, karena itu akan membuat metabolisme tubuh menjadi lebih baik. Itu dari pola makanan sehat gitu. Kemudian juga dari olahraga teratur. Olahraga teratur itu beliau menganjurkan umatnya untuk berolahraga ya, sebagaimana olahraga yang disunahkan Nabi itu adalah memanah, berenang gitu kan. Tapi pun kalau emang itu tidak bisa melakukan, ya setidaknya anggota tubuh kita itu ada yang bergerak gitu. Paling enggak kita ya push up mungkin, atau mungkin sit up dan lain sebagainya. Intinya adalah olahraga yang kita lakukan setiap harinya gitu. Kemudian juga ya tadi Sari mengatakan bahwasanya zaman sekarang itu karena serba mudah, jadi orang malas untuk berjalan kaki gitu kan. Padahal Nabi mengajarkan sebenarnya memang saat itu belum ada kendaraan yang memang mempermudah gitu, tapi pada zaman Nabi itu dalam berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain itu Rasulullah senantiasa berjalan kaki gitu kan, mengingat keadaan memang saat itu nggak ada kendaraan yang kayak sekarang ini, sehingga pada para ahli kesehatan itu menyatakan bahwa berjalan kaki adalah suatu cara gerak badan yang sangat penting dan menyehatkan. Karena dengan sering berjalan kaki, pernapasan lebih teratur, urat-urat akan selalu tergerakkan, paru-paru akan menjadi kuat dan darah menjadi bersih. Bahkan orang-orang yang mau mengecilkan perutnya itu, dia bukan dengan lari gitu, tapi dengan berjalan.
Makanya ada dikatakan interval walking, yang mana dia jalan 30 menit, jalan cepat, gitu kan, kayak kita ketinggalan kereta. Ya, bukan 30, sorry, 3 menit ya. 3 menit ya, 3 menit. 3 menit dia berjalan cepat, 3 menit dia berjalan lambat. Dan itu dilakukan selama 30 menit gitu. Itu interval walking. Dan mana kalau dilakukan itu bisa mengecilkan perut. Nah, jadi sekarang ini kita banyak yang udah ada bunyi di perutnya ya kan. Nah, itu bisa dilakukan mungkin. Nah, kemudian juga ada manajemen stres. Nah, ini tadi Sahri juga menyampaikan terkait dengan manajemen stres. Bahwasanya pikiran itu pasti erat kaitannya dengan kesehatan gitu kan. Karena kalau bisa kita pikirkan ya akal manusia itu dalam satu hari itu dia berpikir 60.000 pikiran gitu. Dan pikiran itu ada yang pikiran positif, ada yang pikiran negatif. Tapi kebanyakan dari kita, pikiran kita itu negatif gitu. Selalu memandang sesuatu itu, oh nggak baik, ini orangnya seperti ini begini, dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan gitu. Dan manajemen stres ini saya kira erat kaitannya dengan spiritual. Jadi manajemen stres dan aspek spiritualnya saling terhubung ya. Artinya ketika kita stres maka yang paling kita butuhkan adalah ketenangan. Dan ketenangan itu hanya datang dari Allah gitu. Sampai dikatakan ya kalau kita banyak berzikir maka Allah akan turunkanlah ketenangan itu gitu. Bahkan juga bisa ya dengan salah satunya tadi berinteraksi dengan kawan-kawan, juga bisa dengan membahagiakan orang. Jadi kita membuat orang lain bahagia, maka ada yang namanya hormon kebahagiaan itu akan timbul. Maka kita nggak stres gitu. Kita bisa lihat di zaman Khalifah Umar gitu kan, bahwasanya ada seorang yang sangat miskin dan tidak bisa untuk makan pada hari itu. Kemudian Umar sendiri yang memikul gandum, memberikan kepada orang itu, gitu kan, kepada orang miskin tadi. Nah, akhirnya apa? Orang miskin jadi senang dan Umar pun bahagia gitu. Sehingga para psikologi modern mengakui bahwa membantu orang lain adalah cara yang efektif untuk meredakan stres dan meningkatkan kebahagiaan. Itu ada penelitiannya dan itu saya ambil juga dari sebuah jurnal gitu. Kemudian yang kedua yaitu mengontrol marah. Jadi ternyata orang-orang yang suka marah ini eh, sangat rentan untuk sakit gitu. Makanya Nabi mengatakan la takdob walakal jannah, atau jangan marah gitu. Maka engkau akan mendapatkan surga. Nah, tapi kita harus menempatkan marah ini pada posisinya gitu. Jadi kalau kita marahnya kepada hal-hal yang seharusnya emang marah gitu kan, ya wajar. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, kemudian dibunuh, diancam segala macam. Ya wajar tuh marah gitu kan. Artinya intinya adalah meletakkan marah itu kepada tempatnya. Karena ya marah itu merupakan emosi yang normal, yang dimiliki oleh semua orang. Sama seperti perasaan cemas ataupun stres gitu kan. Nah, marah juga dapat memberi manfaat baik apabila kita ekspresikan dengan cara yang sehat dan cepat dikendalikan. Makanya dalam pengelolaan emosi juga Nabi mengajarkan itu, apabila engkau marah maka segeralah, kalau memang kita lagi berdiri maka segeralah duduk. Kalau lagi duduk marahnya maka segeralah berbaring. Itu hadis yang sering kita dengar gitu. Nah, kemudian yang terakhir dia ada di menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan di sini satu ada kebersihan badan. Jadi dalam sebuah hadis, ada sebuah hadis riwayat Muslim ya, ada 10 hal termasuk bagian dari fitrah atau kesucian, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, menghirup air dengan hidung atau istinsyak ya, kemudian memotong kuku, membasuh sendi-sendi tulang jemari, kemudian juga mencabut bulu ketiak, bulu kemaluan, istinja dengan air. Kemudian saat itu disambungkan dengan hadisnya, Zakaria berkata bahwa Mus'ab berkata, aku lupa yang ke-10. Aku merasa yang ke-10 adalah berkumur-kumur seperti itu. Nah, ini adalah kebersihan badan. Artinya kita peduli dengan kebersihan badan. Kuku yang jarang mandi ya semoga mandilah. Kuku juga dipotong. Jadi potongnya tapi guntingan kuku, jangan digigit gitu kan. Alangkah baiknya pakai guntingan kuku. Kemudian juga yang kedua itu ada kebersihan rambut. Jadi diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan sebelah kanan dalam semua pekerjaannya. Kemudian ketika bersuci juga, kemudian memakai sandal dan bersisir. Artinya ketika ada kata bersisir di situ, Nabi selalu memperhatikan kebersihan rambut. Gitu. Artinya ya mulai sekarang bagi kita yang mungkin sekarang kemarin-kemarin keluar rumah
malas buat nyisir rambut atau tidak terlalu peduli dengan rambut, ya kita coba ubah itulah gitu kan, karena Nabi sendiri yang menganjurkan kan, dan setiap Nabi yang menganjurkan itu pasti ada alasan di balik itu gitu. Dan mungkin nanti terkait dengan hadis ini ya mungkin kawan-kawan kita juga banyak ahli hadis kan, dan nanti bisa untuk dijelaskan apa maksud dan tujuannya gitu. Kemudian juga yang ketiga itu ada menjaga kebersihan mata. Jadi menjaga kebersihan mata ini dari hadis riwayat Tirmidzi dikatakan bercelaklah kalian dengan ismit karena dia bisa mencerahkan mata dan menumbuhkan rambut gitu. Jadi kita pakai celak di sini gitu. Dan Nabi dalam memakai celak itu supaya ganjil-ganjil, kadang sekali, 3 kali gitu kan. Artinya kita membuat celak lah, karena celak itu dengan kita memakai celak maka akan membuat mata kita menjadi lebih sehat. Nah, kemudian juga yang selanjutnya tadi udah kebersihan rambut, kemudian mata. Nah, nih terakhir adalah kebersihan mulut. Nah, hadis juga nih, hadis Nabi gitu, bahwasanya siwak itu membuat bersih mulut dan mendatangkan ridho Allah. Hadis riwayat Ahmad. Maka salah satu sunnah Nabi yang paling gampang itu adalah bersiwak gitu. Ada orang yang bersiwak ketika berwudu, ada juga yang bersiwak ketika dia mau sholat, dia siwak dulu. Karena siwak juga ada penelitiannya, saya pernah lihat tuh di beberapa platform media sosial, di TikTok ya. Jadi dipakai mikroskop gitu, siwak tadi itu dimasukkan gitu dalam air, akhirnya kotoran-kotoran tadi itu pada menjauh gitu mungkin. Artinya berarti yang dikatakan Nabi benar. Salah satu pencegah gigi ya, mungkin gigi atau mulut itu adalah dengan banyak-banyak bersiwak gitu. Karena siwak kata Nabi itu mendatangkan keridhaan Allah. Dan tadi juga saya sempat baca-baca artikel bahwasanya ya siwak itu ada satu penelitian khusus membahas siwak gitu. Cuman ya karena efisiensi waktu saya nggak baca semuanya, jadi hanya mengambil sedikit saja bahwasanya penelitian modern telah membuktikan membersihkan gigi dengan bersiwak itu menghilangkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi setelah makan, kemudian berkumur dalam wudu, ya, dapat menjaga mulut dan tenggorokan dari radang dan menjaga gusi. Yang terakhir ini adalah ini terakhirnya kebersihan, 5 menit lagi ya. Menjaga kebersihan pakaian. Dalam hadis Nasa'i, pakailah pakaian putih karena pakaian seperti itu lebih bersih dan lebih baik. Dan kafanilah pula mayit dengan kain putih gitu. Jadi ini intinya di sini adalah kebersihan pakaian. Bahwasannya juga kalau kita masuk ke dalam masjid, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, artinya pakailah pakaian terbaik kalian ketika masuk masjid. Jangan pernah pakai pakaian kaos yang biasa-biasa aja. Kita kalau mau jumpa dosen kita dulu rapi-rapi gitu kan. Kita mau jumpa orang yang spesial, kita harus yang baik-baik pakaiannya. Tapi untuk jumpa Allah, masa pakaiannya yang biasa-biasa. Sehingga Nabi mengingatkan kita bahwasanya kebersihan pakaian, keindahan pakaian itu harus kita perhatikan juga. Gitu. Next. Nah, ini kawan-kawan ada hadis Muslim ya. Mungkin kita di sini ada yang mengalami sakit gitu kan. Maka ada doanya. Doa ketika tubuh mengalami sakit, maka kita pegang bagian tubuh yang sakit itu lalu membaca Bismillah 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ujida wa uhaziru. Ini dibaca 7 kali. Gitu. Artinya ya dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku waspadai gitu. Oke. Mungkin ini yang dapat saya paparkan singkat gitu kan, diharapkan nanti keaktifan kawan-kawan dalam berdiskusi terkait dengan materi yang kita dapatkan malam hari ini. Mungkin di materi aku pribadi kalau ada materi yang kurang pas gitu kan, kawan yang ahli hadis mungkin bisa dijelaskan lagi gitu biar menjadi pencerahan untuk kita semua gitu. Oke, mungkin ini aja saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, menarik banget dan makin menarik karena banyak ternyata yang interconnected antara yang disampaikan Syahri dan Padang. Mungkin aku izin menyampaikan beberapa key points. Yang pertama, penyakit hati jauh lebih berbahaya dari penyakit fisik dan banyak penyakit fisik yang juga bersumber dari penyakit hati dan bisa disembuhkan dengan taubat.
Lalu bagaimana untuk membuat hati seluas samudra, menjaga hati, tubuh, dan jangan lupa juga makanan tetap sehat dan halal. Selanjutnya, em, memang sakit adalah penggugur dosa, tapi kalau terus-terusan sakit juga tidak baik dan menyusahkan diri sendiri juga orang lain. Dan selama sakit, kita bisa lebih mendekatkan diri pada Allah karena sesungguhnya hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Lalu juga ada disebutkan tadi rahasia sehat ala Nabi, yaitu pola makan sehat dengan memakan kurma ajwa, minum madu di pagi hari, makan sebelum lapar dan berarti sebelum kenyang, dan lain-lain. Juga olahraga teratur, kalau yang dalam hadis disebutkan ada memanah, berenang, dan berkuda. Juga sama tadi dengan cari anjuran untuk berjalan kaki, dan manajemen stres. Dan di sini ada um, poin Islamic narrative point, yaitu yang ketika stres yang kita butuhkan adalah ketenangan, dan ketenangan itu datangnya dari Allah, jadi bisa diatasi dengan melakukan amal baik, dengan berzikir dan membahagiakan orang lain. Selanjutnya, manajemen marah, latagdok falakal jannah, dan menjaga kebersihan tubuh, rambut, mata, mulut, dan pakaian. Dan yang terakhir, yang paling penting, tadi dikasih juga doa ketika sakit dengan membaca Bismillah 3 kali, lalu A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ujidu wa uhadir 7 kali. Terima kasih banyak kepada kedua pemantik diskusi kita tadi, yang mana udah disebutkan kalau Syahri dan Padang di sini hanyalah pemantik diskusi. Jadi sekarang teman-teman boleh kasih masukan, saran, atau bahkan pertanyaan, bukan hanya kepada kedua pemateri, tapi juga kepada semua teman-teman yang ada di sini. Ada yang mau bertanya atau katakan sesuatu? Boleh. Kalau gak ada, aku paksa. Aku pilih. Hmm, adakah teman-teman? Abror itu saya. Oh, Abror, oke. Boleh, Abror, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Mungkin ini pertanyaannya untuk Ustadz Ahmad Faisal Padang ya. Jadi tadi Ustadz Ahmad Faisal Padang kan sudah memaparkan rahasia sehat ala Nabi Muhammad. Itu salah satunya ada manajemen stres. Nah, bagaimana nih cara menerapkan manajemen stres yang Islami dalam dunia kerja yang kita tahu itu dunia kerja sangat penuh dengan tekanan. Jadi bagaimana cara kita menerapkan manajemen stres itu? Sedangkan kita tahu yang kita hadapi itu di dunia kerja khususnya ya banyak dengan tekanan-tekanan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh langsung dijawab? Mau langsung dijawab atau nunggu yang lain dulu? Tanya. Oke. Kayaknya nunggu yang lain dulu ya. Teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Oke, Banu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Syahri ya dan Ustadz Faisal Padang. Subhanallah, pemaparannya sangat-sangat luar biasa ya. Baru kali ini dengar Ustadz yang terinspirasi seperti Ustadz Faisal Padang. Pertanyaannya tertuju kepada Ustadz Syahri ya. Dr. Syahri. Sorry sebelumnya. Mungkin tanggapan atau cara sih. Ini mungkin sering terjadi di masyarakat sih, Dokter Syari. Gimana kita menghadapi ketakutan akan pemeriksaan kesehatan? Salah satu contohnya mungkin banyak dari kita juga yang takut suntik ya, bisa jadi. Atau kita takut untuk memeriksa sesuatu dalam diri kita yang berakibatkan bisa jadi trauma ya. Tiba-tiba kita sehat nih, tiba-tiba kita periksa tuh, ternyata kita punya penyakit yang mohon maafnya bahaya lah bagi diri kita. Jadi apa saran dari Dokter Syahri nih supaya kita ini tidak takut nih akan sesuatu ketika kita dalam periksa kesehatan? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.
Terima kasih Banu. Wah, menarik, pasti banyak yang relate juga nih. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum dijawab. Hai teman-teman, untuk konsultasi gratis kalau di Halodoc bayar soalnya. Oke, Ulil boleh, silahkan. Mana nih? Oke, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini kalau suaranya agak dengung karena sekarang lagi di perjalanan habis libur menuju Satker. Eh, yang saya hormati tentunya Abang Faisal yang karismanya tidak pudar sejak 1 dekade tahun lalu, Bang Sahri sama juga. Jadi mungkin menarik tadi untuk di ini kan apa ini gaya bicara bla bla. Siap. Jadi gini, aku termasuk perokok aktif lah. Perokok aktif ya bagiku ya merokok itu memang salah satunya menghilangkan stres dan juga mendapatkan inspirasi banyak, dan juga ya kalau bicara merokok tidak merokok, perokok ini juga nasionalismenya tinggi sebenarnya karena dia termasuk penyumbang lah, penyumbang pendapatan negara, baik itu fiskal dan lain-lain lah. Itu tapi terlepas dari itulah, jujur aku udah pernah coba berhenti 1 bulan, habis itu 1 bulan, habis itu aku lanjut lagi berapa bulan karena mungkin pekerjaan, habis itu lain-lain lah, pasangan apa segala macam dan seterusnya. Jadi aku mungkin mau sedikit sharing dan juga mau sedikit minta petunjuk lah ke Bang Sahri nih, ke Dokter Sahri, ke Dokter Sahri. Karena memang kan kalau dilihat di usia 27 tadi mengerikan juga, disampaikan bahwa bisa terkena serangan jantung ya, yang sering kita lihat ya mungkin macam selebriti itu mungkin ya sering tiba-tiba meninggal karena tanpa penyakit serangan jantung, habis itu harus pasang ring dan lain-lain. Itu mengerikan memang, tapi aku juga mau minta saran lah, apakah lebih baik memakai vape atau rokok elektrik dan seterusnya, atau memang berhenti total, atau malah ikut rokok syariah. Kan ada tuh rokok syariahnya Ustadz Solmed itu. Jadi aku minta petunjuk betul lah nih sama Abang Sari ini. Semoga petunjuk Abang Sari ini dapat menjadi bintang penuntunku untuk di masa yang akan datang. Terima kasih Abang Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ulil. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin sebelum kita lempar ke materi? Oke, sepertinya tidak ada. Mungkin pertanyaan pertama dari penanya pertama ke Padang dulu. Bagaimana menerapkan manajemen stres yang Islami dalam lingkungan kerja? Dari ada Imre Tarigan, boleh silahkan. Untuk Dokter Sahri ya kan, mau nanya aja dok. Untuk perihal ini dok, check up sebelum misalnya mau masa nikah itu sebetulnya perlu atau enggak dok? Itu aja dok, makasih dok. Terima kasih, Indra. Terima kasih. Check up sebelum apa tadi, menikah ya? Iya. Ya, oke. Ada lagi teman-teman mungkin sebelum dijawab? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Oke. Mungkin dari penanya pertama dulu dari Abror. Bagaimana menerapkan manajemen stres yang Islami dalam lingkungan kerja? Boleh pada dijawab. Oke, thank you buat Abror yang udah menanyakan ini. Mungkin Abror yang lagi dalam tekanan kerja mungkin ya, atau orang-orang sekitarnya gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi, Bror, yang aku bilang tadi bahwasanya ketika manajemen stres itu pasti bisa disangkutkan dengan yang namanya spiritual ya, atau kedekatan kita dengan Allah gitu kan. Dengan pertama adalah kita harus kendalikan dulu respon kita. Itu yang awal ya, yang awal sebelum kita melakukan sholat, ngaji dan segala macam. Yang pertama itu paling enggak kita harus mengendalikan respon.
mengendalikan respon kita bukan kepada kejadiannya. Kejadiannya adalah kita sangat ditekan di sebuah pekerjaan gitu kan, ditekan, kemudian kita merasa nggak nyaman macam. Oke, itu kejadiannya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana respon kita dulu. Kadang ada sebagian orang yang merespon itu kayak apa sih kayak gini, ngumpat, artinya dia ngeluh gitu. Dia ngeluh, dia selalu menyalahkan sekitar gitu. Kalau ke dianya apa namanya ada yang nggak tepat gitu, dia disalahkan gitu kan. Intinya tekanan lah. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah kita mampu untuk melihat kepada respon. Bagaimana respon kita dalam kepada terhadap kejadian itu gitu. Kejadiannya nyata gitu, tapi respon kita bagaimana dulu gitu. Kadang Allah itu menguji seseorang itu melalui uh, respon kita gitu, melalui kejadian yang kita nggak suka dan melihat Allah itu melihat bagaimana respon kita gitu. Nah kalau kita udah bisa mengendalikan respon kita, oh ya udahlah, aku udah keburu masuk di kantor ini, mau nggak mau ya pasti aku juga harus jalanin gitu. Toh juga mungkin aku yang sanggup melakukan ini gitu. Kalau nggak aku ya siapa lagi? Karena kita butuh deep talk sama diri sendiri gitu. Oh jadi ya udah Allah kasih ini ke aku karena aku sanggup gitu. Ya kalau kita tarik lagi kepada Al-Quran lah, la yukallifu nafsan illa wus'aha kan gitu kan. Artinya ketika kau yang dipilih untuk kerja di situ gitu. Artinya ya kau mampu gitu. Nah kembali lagi respon awalnya bagaimana gitu. Respon kita terhadap kejadian itu. Setelah kita bisa mengendalikan respon, dan banyak penelitian mengatakan ketenangan itu akan didapatkan dengan banyak-banyak dekat dengan Allah, dengan berdoa gitu kan. Salah satunya dengan sholat. Karena sholat adalah kayak apa namanya ya, meditasi yang paling utama gitu, meditasi yang luar biasa gitu. Sehingga dikatakan ya kalau kita dalam sholat itu ya seakan-akan kita melihat Allah, tapi kalau nggak bisa ya udah anggap aja lah Allah sedang melihatmu. Persoalannya lagi adalah apakah kita sholat kan gitu. Zaman sekarang ya kalau kita bahas seputar sholat banyak orang yang menarik diri untuk membahas ke situ gitu. Kenapa? Karena sebagian orang merasa kayak ya udah sholat itu urusan pribadiku, kamu nggak usah ikut campur gitu. Seandainya kalau emang itu kita nggak usah ikut campur, bagaimana mungkin Nabi Muhammad zaman dulu itu mampu berdakwah secara diam-diam, kemudian juga secara terang-terangan. Artinya ada usaha di situ untuk hanya untuk melakukan kalimat menyampaikan pesan-pesan yang baik. Salah satunya adalah dengan ibadah gitu. Lagi-lagi sebagian dari kita merasa kayak sholat itu bukan suatu hal kewajiban gitu kan. Sehingga saya punya teman ini agak sedikit ini ya bro ya, apa namanya cerita sama kawan-kawan juga. Jadi saat itu kawan-kawan di Jogja udah pada pulang semua tuh, udah pada pulang semua, hanyalah beberapa orang lah gitu kan. Akhirnya saya kawan-kawan ya kawan-kawan sama yang kawan-kawan kampus itu. Terus dia curhat lah, curhat seputar kehidupannya gitu. Akhirnya di samping curhat itu dia ngajak Sal yuk biliar yuk deh, ya udah kita main biliar gitu kan sehari, hari besoknya lagi sering lah kita main biliar itu sambil dengerin curhatan dia gitu. Kenapa? Karena dia memiliki stres yang berlebih gitu. Nah pada akhirnya ya saya nggak langsung, aku nggak langsung ngajak kau sholat nggak gitu. Akhirnya ya udah pulang main jam tengah 3, pulang jam 5 gitu kan, berhenti di masjid, ntar ya aku mau sholat dulu gitu. Ya udah aku nunggu di teras ya Sal, dia nunggu tuh hari pertama, kemudian hari kedua juga kayak gitu, main selanjutnya juga kayak gitu, dia nggak mau sholat gitu. Nggak tahu entah kenapa di hari terakhir tuh dia ikut sholat gitu. Jadi aku berpikir kok anak ini mau sholat gitu kan. Akhirnya dia bilang ternyata sebelum dia sholat sama aku itu dia pernah sholat dan dia betul Sal, aku kayak jujur dengan sholat tuh aku bisa lebih tenang, ini asli Salnya, aku nggak bohong, ternyata benar gitu kata-kata ceramah-ceramah sebelum-sebelumnya. Ternyata dia dengar dari ini ya, dari handphone gitu kan. Artinya aku ngambil kesimpulan bahwa dengan sholat itu kau bisa meredakan kegelisahanmu gitu, kau bisa meredakan apa namanya ketidaknyamananmu gitu. Hanya saja di zaman sekarang ini jangankan untuk melakukan itu, kita malas untuk membuat sholat gitu, kita malas buat sholat gitu. Jadi yang pertama mungkin sholat tadi gitu, kemudian bisa ditingkatkan lagi dengan tahajud, karena tahajud adalah waktu yang paling baik untuk bermeditasi. Karena di jam segitu suasana lagi tenang gitu kan, tidak ada kericuhan gitu. Akhirnya di situ tenang untuk berdoa, untuk menenangkan pikiran. Bahkan juga ada mengatakan ya kita keluar rumah, duduk di teras, lihat aja kalau keluar kesunyian malam itu gitu, kesunyian pagi itu gitu. Artinya ya dengan sholat tadi lah mungkin bro, juga ditambahkan dengan Al-Quran dan ngaji. Mungkin kita bisa juga berpikir bahwasanya kita ini kapan terakhir kali buka Quran kan gitu. Kapan terakhir kali buka Quran? Mungkin kok dodo seringlah kita buka Quran. Zaman sekarang ini mungkin ya kita bisa menanyakan sama diri sendiri kapan terakhir membaca Al-Quran. Oke lah nggak usah membacanya, kapan terakhir memegangnya. Kalaupun kita nggak tahu kapan terakhir memegangnya, paling nggak kapan terakhir melihatnya gitu kan.
jangan-jangan Al-Quran rumah kita itu udah berdebu gitu, nggak pernah kita baca, nggak pernah kita sentuh gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi refleksi buat kita semua, karena saya ya kadang ada bahasa rindu Allah itu yang datang kepada kita dengan macam-macam. Ada dengan Allah Taala kasih kegelisahan, Allah kasih ujian dengan sebuah ketidaknyamanan gitu. Tujuannya apa? Biar kita datang sama Allah gitu. Itu bahasa rindu Allah sama kita supaya kita lebih dekat kepadanya. Mungkin itu bro. Nanti kalau mau kurang penjelasan kita bisa uh, ngobrol lagi lah di WA gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih pada. Jadi selain manajemen stres, kita juga harus manajemen respon ya kepada stres kita, dan juga kayaknya yang aku tangkap adalah kita harus fokus kepada apa yang bisa kita kontrol, yaitu respon kita, benar gak? Dan mungkin meningkatkan ibadah, reconnect lagi dengan Allah untuk manage tekanan yang kita dapatkan. Oke. Selanjutnya banyak nih yang bertanya. Mungkin untuk Syahri boleh dijawab dulu nih dari Fikri. Mungkin jawabannya singkat ya. Apakah rumus heart rate itu sama 220 dikurang usia kepada orang yang punya riwayat penyakit jantung juga? Sama atau beda? Oke, terima kasih Fikri Fahroji. Fikri Fahroji nih kan? Fahruz. Oke. Pertanyaannya oke. Sebenarnya untuk heart rate maksimal pada orang yang sakit jantung itu nggak bisa kita samakan sama kita yang biasa-biasa aja atau yang dalam tanda kutip masih sehat-sehat aja. Nah, sebenarnya ada perhitungannya lagi. Namun harus memang dilakukan treadmill test. Treadmill test itu yang itu eh, kita sambil jalan apa namanya itu di alat itu di treadmill test namanya kalau di bagian medis. Kalau di masyarakat aku nggak tahu penyebutannya apa. eh, Dilihat lagi berapa dia maksimal heart rate yang bisa. Namun kalau untuk secara perhitungan kasarnya kayak gitu ya kan, kita bisa ngambil di maksimal heart rate tapi di 60% sampai maksimal 70. Tapi rata-rata biasa pakai di 60%. Jadi misalnya usianya 40 tahun, berarti 180 ya, 220 dikurang 40, 180. Nah, 60%, 60%-nya itu berarti sekitar 100, 108 gitu lah. 108 sampai ke 115-an gitu. Tapi tergantung lagi case-nya ini apa. Banyak orang yang mendefinisikan sakit jantung adalah eh, definisi pribadi gitu, bukan yang sudah berobat ke dokter. Artinya dia, aku kayaknya jantungan nih gitu, ada berdebar sedikit jantungan nih gitu kan. Bukan, tapi memang benar-benar eh, sakit jantung yang memang sudah dibilang dokter gitu ya, bukan definisi pribadi kayak gitu ya kan. Jadi memang olahraga pun yang dianjurkan tidak terlalu berat. Contoh halnya kayak gini, pasien-pasien yang dengan penyumbatan pembuluh darah bisa sampai 3 vessel. Kalau satu vessel tuh kita bisa lakukan pemasangan ring satu vessel ya kan, satu pembuluh darah. Tapi kalau 3 ini sulit untuk dilakukan pemasangan ring. Apa anjurannya? Anjurannya adalah kalau kawan-kawan pernah dengar bypass ataupun CABG, bypass atau operasi jantung, itulah yang disarankan. Kalau udah tiga-tiganya sumbat kayak gitu. Kenapa bisa tiga-tiganya sumbat? Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, pada pasien-pasien yang 3 pembuluh darahnya sumbat ini, dan dia disarankan untuk operasi misalnya, tapi dia tidak mau gitu ya kan. Nah, dia memang tidak untuk beraktivitas lebih gitu. Hal yang harus lebih diperhatikan lagi contohnya adalah jangankan untuk aktivitas lebih, untuk mengedan saat BAB aja tidak dianjurkan gitu. Karena banyak pada real case-nya adalah saat mengedan itu kan kita membutuhkan eh, apa namanya suplai oksigen yang maksimal, suplai oksigen yang lebih tinggi gitu kan. Nah, jadi kan dia tidak mampu nih. Ibaratkan pipa selang air, ya kan. Pipa selang air tuh kita ibaratkan lah ada lumut-lumut di situ ya kan. Yang harusnya plong dari mesin pompa air ke bak mandi itu 100% bisa ngalir. Tapi karena banyak ditumbuhi lumut-lumut lah istilahnya, ya, biar gampang dibayangkan. Sampai dia tuh hanya menyisakan kurang dari 30% untuk mengalirkan air itu, untuk mengalirkan darah itu. Artinya eh, memang sumbat gitu. Dan dipaksa untuk beraktivitas lebih. Itu nggak bisa. Malah apa yang bakal terjadi? Yang bakal terjadi adalah eh,
jatuh pada tahap cardiac arrest. Cardiac arrest ini dalam tanda kutip henti jantung. Begitu. Banyak pasien-pasien yang kayak gitu. Bahkan pun di rumah sakit sudah diedukasi pun, pasien ini rencana mau pulang nih besok. Karena memang pasien udah menolak untuk tindakan lain-lain, dan dia minta pulang. Dan memang dianjurkan untuk tidak mengedan. Tapi dia mengedan dan kita sudah berikan untuk obat biar pencahar uh, PSS-nya gitu kan. Tapi dia mengedan, apa yang terjadi jatuh pada tahap yang saya katakan tadi gitu. Jadi memang untuk pasien-pasien yang dengan penyakit jantung tidak sama seperti kita untuk maksimal heart rate yang dicapai. Jangankan sama, aktivitas yang berlebihan aja pun dia nggak bisa gitu. Kayak tapi yang penyakit jantung yang kayak mana nih gitu kan? Kalau yang kayak yang aku bilang tadi yang penyumbatan pembuluh darahnya itu oke kayak gitu ya. Tapi jangan definisi yang ada di masyarakat ya gitu kan debar-debar sakit jantung pula katanya nanti kan karena debar-debar mungkin cemas atau apa kan beda persepsinya gitu. Itu mungkin ya. Terus apalagi tadi ya Sah? Oke, makasih. Maaf, maaf. Tadi sebelumnya ada Aku yang Ri, nanya nih. Aku Oh, kira. Ulil tadi ya. Bentar, Yang mana bentar. sebelum Ulil tadi ada nih si Iya, Banu ya. bentar. Iya, Banu adalah gimana Oh, menghadapi Banu yang ini ke dokter yang takut ketakutan. jarum suntik ya. Ah ya. Oke, sebenarnya itu hal yang wajar tapi tidak untuk berlebihan gitu. Sama halnya kalau misalnya kita ke suatu tempat yang kita anggap itu sudah apa namanya ya termindset di kita itu ngeri gitu ya kan. Contoh hal kecil kalau dulu ya aku nggak tahu ya di dalam lingkup Medan atau gimana. Cuman kalau di daerah tempat aku Labusel, kalau ada namanya mobil yang kayak mobil-mobil hardtop, jangkrik itu pasti termindset di kita itu mobil culik anak gitu ya kan, penculik anak gitu kan. Nah sama halnya dulu waktu kita kecil juga. Jangan bandel-bandel atau jangan jangan lasak-lasak nanti disuntik dokter termention lah di kita gitu ya kan itu hal yang pertama makanya penerapan pada pengasuhan ngasuh anak itu pun memang harus betul-betul diterapkan jangan sampai dia termindset hal-hal yang memang seharusnya tidak untuk ditakutinya kayak gitu termindset di kita dan memang suntikan itu menimbulkan rasa nyeri nggak ada orang yang suntikan itu nggak nyeri pasti nyeri karena kan masuk ke dalam jaringan tubuh kita gitu ya kan. Cuman kan itu hal yang tidak untuk harusnya terlalu dirasakan takut gitu. Tapi karena mindset itu itu yang pertama. Dan yang kedua ada yang namanya white coat syndrome gitu. White itu adalah putih, coat itu kan kayak jas ya. Syndrome itu kayak sejenis kumpulan penyakit gitulah. Artinya apa? Jas putih itu kan identik dengan yang namanya tenaga medis ya kan atau dokter lah gitu. Tenaga medis lah gitu. Nah, ketika dia jumpa dengan dokter ataupun ketika dia memasuki rumah sakit, apa yang terjadi? Berdebar-debar, tensi naik, merasa cemas. Aku habis ini dicek, pasti hasilnya nanti kayak gini, kayak gini. Itu memang ada yang definisi untuk white coat syndrome. Cara menghilangkannya adalah yang pertama, relaksasi diri. Relaksasi diri itu banyak contohnya. Contohnya ada pasien yang datang ke poli itu, dia untuk merelaksasi dirinya main game sebelum untuk jumpa sama dokter. Ada yang ngobrol-ngobrol sama kawan-kawannya. Ada yang tarik napas dalam, buang. Nah, tarik napas dalam, buang itu sangat berpengaruh untuk merelaksasikan kita gitu. Jadi memang yang pertama adalah mindset kita itu harus memang kita ubah. Tapi untuk mengubah mindset yang sudah tertanam itu cukup sulit kalau memang tidak didahului atau tidak kita lihat bukti-bukti nyatanya gitu. Bukti nyata apa? Oh, setelah disuntik memang sakit, tapi tidak sesakit yang diceritakan waktu aku kecil. Mungkin itu memang harus ditanamkan prinsipnya. Mungkin teman-teman nih yang cowok udah pasti pernah merasakan suntik lah ya kan saat disirkumsisi pasti disuntik ya kan. Nah, itu udah kita rasakan. Oh, berarti kayak gitu suntikannya. Itu intinya. Jadi di mindset itu sama memang untuk kecemasan yang berlebihan itu kayak tadi kita kenali diri kita dan kenali cara kita mengatasi stres kita, rasa cemas kita gimana gitu. Ada orang yang main game santai, ada orang yang ngobrol-ngobrol sama kawannya bisa jadi santai, ada orang yang minta support dari orang tua atau teman-teman. Aku lagi rumah sakit nih gimana? Udah nggak apa aman tuh. Nah, itu dia. Ada hal-hal yang harus memang kita pertimbangkan untuk mengurangi risiko stres dan cemas itu saat ketemu dengan dokter. Gitu ya, Ban. Terus Oke. siapa lagi tadi? Oh, Mungkin Ulil pertanyaan ya. ya.
eh, untuk Ulil ya kan. Nah, sebenarnya itu udah hal yang Bentar ya, bagus, Lil. sorry. Ah, Pak dokter, bentar. Nah, mungkin ini kan masih banyak pertanyaan ya kan? Masih banyak pertanyaan oh iya. dari kawan-kawan yang antusias di Hmm, kesehatan. Nah, ini karena waktu kan sampai jam 10 sebenarnya. Cuma oke, memang maksimal kita di 22.15. Biar ah, lebih dapat semua nih jawabannya. Mungkin bisa dijawab lebih ringkas, lebih oke, padat aja gitu ring. Nanti kalau mau discuss bisa di luar forum. Gitu oke. ya. Thank Terima you. kasih, Tamal, salah satu inisiator satu dekade ya. Nah, untuk Ulil, bagus nih, udah pernah berhenti 1 bulan. Nah, tapi hal-hal yang harus diperhatikan adalah saat kita di lingkungan kerja pun itu mempengaruhi kawan-kawan kita pun, untuk yang dikatakan merokok itu pasti ya sedikit banyak berpengaruh sama kita. Setidaknya untuk meletakkan satu kotak rokok pasti kita pun mungkin akan tertarik untuk mengambilnya. Dan untuk apakah rokok konvensional atau rokok yang biasa itu dibandingkan dengan vape itu lebih bagus? Enggak, sama aja. Enggak ada bagusnya. Udah dilakukan riset, sama aja untuk mempengaruhi kesehatan tubuh. Dan kalau untuk rokok syariah ini aku pun baru dengar. Nanti aku cari dulu ya, rokok syariah ini kayak mana modelnya kan. Cuman intinya Ada adalah, rokok itu adalah Ustaz Holmed itu, Ri. oh ya, nanti aku cari coba ya. Nah, intinya adalah setiap partikel luar yang masuk ke dalam tubuh itu berbahaya. Itu kan partikel luar, asap ya kan. Bukan untuk kita aja yang berbahaya, tapi untuk kawan-kawan ataupun keluarga yang ada di samping kita. Tuh. Terus, apa lagi nih? Cara, ada lagi? Iya, Sah. Oh, ini yang dari Ilham. Banyak oh, orang banyak orang mengaitkan hidup sehat dengan makanan bergizi dan olahraga rutin. Eh, tapi sekarang banyak disambungin dengan kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan waktu istirahat. Gimana pandangan Syahri mengenai hidup sehat secara menyeluruh? oke. Ini tadi di introduction udah ada nih. Jadi intinya adalah sehat itu sehat secara jasmani, rohani, dan kita mampu bersosialisasi dengan baik terhadap teman-teman kita. Jadi kolektif dia, kumulatif, gabungan dia gitu ya kan. Eh, oke itu sudah. Terus Oke, next ada, ada apakah ada pertolongan pertama pada orang yang sedang terkena serangan jantung? oke, bagus sekali pertanyaannya. Ini sebenarnya untuk di luar negeri itu CPR ataupun RJP, resusitasi jantung paru, yang pompa-pompa jantung ya, itu bukan untuk hak medis aja, tapi masyarakat umum pun diajarkan untuk hal itu, pertolongan itu, yang pompa-pompa jantung kalau lagi ada tiba-tiba serangan jantung. Yang cuman di Indonesia ini sepertinya belum terlalu merata. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita yang tahu nih, oh kayaknya serangan jantung nih, idealnya bagusnya adalah kalau memang kita belum pernah melakukan pelatihan, panggillah di sekitar kita itu pasti ada orang-orang medis atau bawa ke rumah sakit terdekat atau kalau di bandara itu ada petugasnya semua tuh. Intinya apa? Jangan kita lakukan tindakan yang memang kita tidak tahu kayak gitu. Contohnya apa? Nepuk-nepuk dada. Kan banyak tuh. Nepuk-nepuk dada atau apa. Itu nggak pas sebenarnya. Tapi ya memang namanya juga kita masih nggak bisa kita pungkiri kita masih negara berkembang belum jadi negara maju. Tapi memang mungkin penerapan untuk ke masyarakat nanti ke depannya itu sangat dibutuhkan gitu. Untuk pertolongan pertamanya bagi kita ya bawa langsung ke rumah sakit atau bawa ke puskesmas ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat karena itu nanti mereka langsung tahu oh ini harus kayak gini harus segini harus dirujuk ke sini A B C D F G gitu jadi intinya adalah serahkan pada ahlinya aja gitu. Oke. Tadi pertanyaan dari Indra, wajibkah pemeriksaan kesehatan Oh before ya, marriage? sorry Indra lupa lagi. Oke, nah sebenarnya kalau dikatakan wajib atau enggak harusnya itu bisa dijadikan hal yang wajib untuk di negara kita ini gitu kan. Waktu aku di Jawa kemarin internship ada namanya screening pranikah tapi memang enggak secara total gitu ya. Yang pasti yang di screening itu apa? Penyakit-penyakit yang menular seperti hepatitis, HIV, eh, thalassemia dan lain sebagainya. Penting untuk apa? Penting yang pertama adalah jangan nanti pas sudah nikah ada penyesalan. Yang kedua adalah ketika dia memang udah tahu dengan penyakit menular itu, kita bisa lakukan treatment ataupun pengobatan sehingga memang jika memang
pengobatannya sudah maksimal, walaupun memang HIV itu tidak bisa dihilangkan dari tubuh, misalnya contohnya adalah, tapi dia akan ada fase di mana memang dia itu harusnya kan bisa menular lewat hubungan seksual, tapi karena dengan pengobatan yang maksimal dan terapi yang sesuai, dia bisa meminimalisir untuk penularan kepada pasangan. Nah, itu dia fungsi salah satunya. Yang kedua adalah kita bisa melakukan deteksi dini ataupun pengobatan yang lebih dini lagi untuk penyakit-penyakit yang memang awalnya kita nggak tahu nih kita sakit itu, tapi karena kita tahu kita lebih aware kayak gitu dan tidak menurunkan kepada anak kita. Artinya ya semua balik lagi kepada kedua pasangan. Kemarin waktu aku di Jawa itu ada yang terdiagnosis dengan HIV gitu ya kan positif. Cuman dari mereka berdua uh, ACC ataupun setuju aja untuk lanjutkan ke jenjang pernikahan itu hak mereka nggak untuk kita larang, tapi kita harus menyampaikan kondisinya. Izin izin dok, izin dok. Yang screeningnya itu yang paling penting itu dalam perihal apa aja dok? Eh, yang dasar dulu darah lengkap, baru yang infeksi kayak infeksi seksual menular itu contohnya adalah HIV ataupun HBsAg, eh, hepatitis B, baru habis itu screening penyakit lainnya bisa kayak yang lebih simpel aja lah, bisa aja kita cek tekanan darah, hipertensi atau enggak, diabetes, sakit gula atau enggak. Karena apa? Kita bisa untuk proteksinya lebih dini gitu kan. Kita lebih tahu, oh sakit istri aku kayak gini, sakit calon suami aku kayak gini gitu. Itu yang paling penting. Darah lengkap tuh wajib lah. Infeksi pun wajib, sama mungkin uh, untuk screening lainnya lah. Tapi nggak tahu ya apakah itu memang sudah ada di Indonesia secara gratis atau berbayar. Mungkin bisa screening untuk thalassemia, penyakit yang harus diturunkan kepada anak, contohnya penyakit-penyakit yang herediter. Itu bisa kita lakukan screeningnya. Untuk lebih detailnya nanti di rumah sakit bakal dianjurkan mereka. Cuman kayaknya di Indonesia masih pribadi ya, belum untuk ditanggung negara gitu. Terus ini ada pertanyaan cara merawat jantung agar tetap sehat. Kayaknya udah dibilang tadi ya di ini ya, di Nah, dia slide. lari, Boleh jogging, hindari stres, nah gitu. nanti boleh nanti slide-nya kita share juga. Nah, ini dari ada dari Rizky Cahyadi, saya pernah dengar kalau emosi atau amarah sering ditahan maka bisa menyebabkan stres dan penyakit yang berbahaya. Apakah benar? Dan apakah kayaknya itu tadi juga udah dijawab, tapi boleh tambah lagi dan apakah kita perlu melampiaskan emosi itu? Boleh dijawab? Siapa nih? Ke Eh, Padang? oh ya, Oh, ke aku pun nggak apa-apa. iya. Sebenarnya kalau untuk marah itu, kalau memang harus dilampiaskan, lampiaskan. Cuman tidak untuk berkepanjangan dan tidak untuk di diungkit-ungkit kembali kayak gitu. Karena memang ya mungkin hal yang wajar bagi orang mungkin marah karena ada efek lain, tapi tidak untuk yang berlebihan kayak gitu. Nggak apa, silahkan aja. Cuman jangan untuk yang berlebihan. Karena sebenarnya adalah eh, orang yang marah itu kan pengen melampiaskan ketidaksetujuannya atau kekesalannya terhadap satu hal kan. Boleh, cuman jangan untuk berlebihannya gitu. Tambahan sedikit dok. Kan tadi Nah, dokter bilang di awal tadi kan hmm, dokter bilang bebas nih mau ngechat siapa aja. Tapi aktualnya di lapangan nggak gitu dok. benar. Yang di lapangan itu paling yang di screening itu adalah HIV yang paling penting sama orang itu, sama hepatitis. Baru untuk cewek itu untuk yang mendeteksi kanker serviks itu yang paling penting. Kalau untuk yang lainnya gonore mungkin. Bukan dok, bukan dok. Hmm. Tadi kan dokter di awal pembuka tadi kan bilang silahkan untuk chat siapa aja dari marhala kita kan, untuk Ah, bertanya gitu kan, atau masalah penyakit kan mungkin kita sering chatan nih dan dokter pun juga ngerespon kan. Tapi ah. aktualnya di saya itu dok, mungkin ada nanya berbeda nih kan. Tapi aktualnya itu kadang nggak dijawab tuh dok. Gimana tuh dok? Oh, itu mungkin ya kan balik lagi lah Mungkin ini pribadi juga pernah saya masing-masing. tanya ke dokter pas kita jumpa kemarin itu dok. Hmm. Ya itu responnya mungkin agak beda-beda walaupun kita kadang Ya. mengganggunya itu nggak di jam yang mungkin ya masih di jam 12 siang gitu dong.
Ya, Apakah Indra, untuk tanya aku sesama di marhala gitu ada Indra, pay-nya harus nge-pay dulu atau gimana gitu dok? Solusinya dok biar agak enak juga di grup ini kan dok. oh berarti intinya Indra enggak kok ya. Oh, belum mungkin Indra Riza, belum tanya dokter saya. Riza. Kalau misalnya kan Silakan Ja. Siapa tuh Indra? Oh enggak. Indra kalau nggak dijawab tanya aku aja Indra. Aku jawab sama. Ya yang ada lah aja, pokoknya nggak dari Rijal lah. Ada kemarin itu yang sama dokter kan kemarin itu lagi urgent keponakan masuk rumah sakit kan dan berakhir meninggal dunia juga. Jadi kemarin itu saya juga berusaha itu untuk mencari donor darah kan. Soalnya kan kita ini kan punya kawan-kawan yang ibaratnya yang kenal dengan PMI juga agak lumayan banyak gitu kan. Tapi aktualnya kita nih sesama marhala juga di lapangan itu nggak seperti itu gitu loh. Itu gimana kira-kira solusi dari kedua dokter yang ada di grup ini? Oke, yang pertama ya kan kita bisa memang minta solusi sama orang itu. Tapi memang ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan administratif atau yang lain-lainnya, ada hal-hal mungkin yang membatasinya gitu kan. Terkait dengan uh, permintaan darah atau kayak mana itu, ya kita nggak bisa paksakan jika memang hal itu kosong. Intinya apa? Dari keluarga kan dianjurkan mungkin ya kan, dianjurkan untuk donor ataupun untuk mencari tetangga-tetangga yang lain. Karena memang realitanya di lapangan itu darah itu memang selalu habis. Karena nggak unpredictable pasien-pasien ini adalah pasien yang kecelakaan butuh beberapa kantong darah. Nah, itu. Jadi memang itu pasti diusahakan, cuman ya ada batas-batas maksimalnya orang. Oh, nggak bisa lagi memang cuma sampai segini kayak gitu. Dan memang untuk terkait permintaan-permintaan darah dari PMI itu pun kita bisa kontak. Cuman dari mereka pun pasti selalu bilang saat ini darah belum tersedia, masih belum ready, mungkin kayak gitu. Realitanya memang kayak gitu.